saat siksa itu datang, mereka sadar. Mereka tidak berucap kecuali bahwa memang kami adalah orang-orang yang aniaya. Orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, tapi waktu datang. Setelah berlalu bagaimana? Kembali lagi. Itu tabiat manusia yang durhaka. Tabiat manusia yang tidak ingin mengambil pelajaran. Ya kan? Tobat sambal gitu ya? Tobat sambal gitu. Ya, tobat sambal. Pedas tapi masih mau lagi gitu. Itu di ayat ini berkata, izja'ahum. Saat datangnya. Iya. Tapi setelah berlalu, kembali lagi. Ini Al-Quran redaksinya kritis. Menggambarkan gejolak hati manusia yang durhaka. Baru dia katakan, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami pasti akan meminta pertanggungjawaban dari umat Rasul, dari masyarakat yang diberi peringatan oleh pimpinannya, dan kami juga akan meminta tanggung jawab pemimpin. Jadi jangan kira Anda kalau menjadi pemimpin tidak punya tanggung jawab. Rasul pun akan diminta. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana sikap kamu? Apa kamu melakukan ini, melakukan itu? Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin walanaqussanna alaihim bi'ilmin. Kami pasti akan menceritakan, akan menyampaikan kepada mereka berdasar pengetahuan kami yang amat luas. Bi'ilmin. Ya, kitabun. Ya kan? Jadi apa artinya itu? Pengetahuan yang amat besar, yang amat luas. Wa ma kunna ghaibin. Dan kami sekali-kali tidak pernah gaib. Tidak pernah tidak hadir. Sekali-kali. Ma yakunu min najwa salasa illa rabi'ahum. Tidak ada percakapan 3 orang kecuali Allah bersama mereka. Menjadikan mereka empat. Itu saya kira ayat kita. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Sudah dibuka buat teman-teman mahasiswa yang bertanya. Silakan. Oh, dari Abang None, silakan. Assalamualaikum Pak Kurais. Yang ingin saya tanyakan adalah sekarang ini banyak sekali bencana alam yang menimpa masyarakat seperti tsunami yang kemarin di Aceh seperti itu, dan itu datangnya pada saat mereka lalai. Dan ada atau tidak kaitannya dengan ayat yang tadi Bapak uraikan? Terima kasih. Iya, kita dudukkan dulu persoalan. Bencana yang terjadi itu bisa bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi berupa siksa dan peringatan Tuhan. Bisa jadi proses yang dilakukan Tuhan dalam rangka pemeliharaan alam raya. Bukan karena dosa manusia, ya toh. Jadi bisa jadi karena dosa manusia, itu jelas. Banjir yang terjadi bisa jadi karena orang membabat hutan, ya kan? Ini proses akibat sistem yang ditetapkan Tuhan. Kalau begini, jadinya begini. Nah, ada lagi memang Tuhan atur sebagai bencana. Banjir Nabi Nuh Tuhan atur. Sampaikan dia, siapkan dulu perahu baru ini. Nah, kita harus melakukan introspeksi, melihat ini bencana karena apa. Jangan sampai karena kita, mari kita perbaiki. Nah, ketika itu dia mempunyai kaitan dengan ayat 4 ini. Sekian banyak penduduk negeri atau negeri yang kami hancurkan karena dosa mereka. Tapi ada juga kehancuran bukan karena dosa, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu dalam rangka pemeliharaan alam raya ini. Jadi supaya seimbang alamnya gitu. Supaya seimbang alam ini. Atau terjadi karena pelanggaran manusia sehingga sistem yang ditetapkan Tuhan mengakibatkan begini dan begitu. Silakan berikutnya yang mau bertanya. Baik Pak, saya ingin bertanya, agama Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada orang lain. Bagaimanakah cara kita berdakwah, terutama kepada orang yang sudah memiliki prinsip agama sendiri? Terima kasih. Dakwah itu bermacam-macam. Itu satu.
Ya. Bisa dakwah dengan lisan, ya. Bisa dakwah dengan tulisan, bisa juga dakwah dengan perbuatan. Anda memberikan contoh yang baik kepada siapapun, itu adalah dakwah yang paling baik. Ya kan? Jangan sampai ucapan Anda atau sikap Anda itu mengakibatkan sesuatu atau berdampak buruk bagi orang lain atau bagi masyarakat. Karena itu kita tidak menganjurkan, atau saya tidak menganjurkan seorang dai umat Islam yang pergi berdakwah di kalangan masyarakat yang telah beragama. Ya kan? Berdakwalah, tunjukkan melalui kelakuan Anda, melalui sikap Anda, bagaimana baiknya Islam. Itu dakwah luar biasa. Tanpa kita harus datang mengganggu ke rumah orang. Itu juga sebabnya kita tidak ingin ada orang yang ke rumah kita untuk menyampaikan begini. Karena itu meresahkan. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, kita memberi salam, kita ikut bergembira dengan kegembiraannya, itu dakwah yang luar biasa. Itu yang harus kita tempuh, saya kira. Bagaimana, sudah jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Rekan-rekan mahasiswa dari Abang Noni sudah bertanya. Dan saya juga sempat sampaikan juga bahwa di segmen ini ada tokoh-tokoh masyarakat atau public figure yang ingin bertanya kepada Bapak Quraisy Shihab. Nah, untuk kesempatan yang pertama, siapa yang ingin bertanya ya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya Panji nih pengen nanya. Yang saya tahu kan setiap huruf dalam Al-Quran itu kan punya makna yang penting. Nah, saya pengen tahu apa sih sebenarnya hukumnya kalau misalnya seseorang keliru atau salah dalam membaca Al-Quran. Demikian Pak Quraisy. Saya ingin dulu menggarisbawahi pertanyaan yang bagus. Setiap huruf dalam Al-Quran ada makna. Iya. Bahkan bisa jadi satu huruf yang sama mempunyai makna yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Wow. Bisa berarti dan. Bisa berarti bersama. Bisa berarti demi. Iya. Wallahi. Demi. Demi Allah. Ya kan? Nah, Al-Quran menempatkan huruf-huruf itu pada tempatnya dan memberinya arti-arti khusus. Saya akan beri contoh sebelum kita jawab ini. Ini kita baca di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar. Perhatikan, saya ambil sepotong. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Tidak pakai waw. Waktu dia berbicara tentang orang-orang beriman yang diantar ke sorga, dinyatakannya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada waw. Di sana tidak ada neraka, di sini di sorga ada wawnya. Orang yang masuk ke tempat, orang durhaka yang masuk ke penjara, penjaranya belum dibuka kecuali kalau dia sudah sampai depan pintu. Iya. Orang yang terhormat yang mengunjungi rumah Anda, rumah itu telah terbuka sebelum Anda tiba. Ya. Nah, ketika berbicara tentang orang durhaka, dia tidak menggunakan wow untuk mengisyaratkan nanti sampai baru dibuka. Ketika berbicara tentang penghuni sorga, sebelum sampai sudah dibuka. Apa yang membedakannya? Wow. Jadi setiap huruf ada maknanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau keliru? Ada prinsip dalam ajaran agama. Tuhan tidak menuntut tanggung jawab dari seorang yang pertama dipaksa. Anda dipaksa. Tidak dituntut tanggung jawab. Lupa, Anda tidak dituntut tanggung jawab. Orang yang puasa lupa makan. Lupa sambil makan. Lupa puasa. Bagaimana itu? Itu rezeki dari Allah. Nggak batal tidak ya itu? Batal puasanya.
lupa. Dan ini yang kita mau garis bawahi. Salah karena tidak tahu, tapi ada tambahannya ini. Karena memang dia tidak bisa tahu. Kalau tidak tahu, padahal Anda bisa tahu, bagaimana? Anak SD tidak bisa dipersalahkan kalau ditanya kepadanya pertanyaan anak SMP. Iya. Iya. Tapi kalau anak SMP ditanya soal SMP lantas dia tidak tahu, bagaimana? Ya belajar, harus cari tahu. Iya. Jadi kalau salah dan memang tidak bisa mengetahui sehingga salah, Allah mengampuni. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Tidak apa-apa. Mau belajar kok salah, ya boleh buat. Dimaafkan oleh Tuhan. Karena memang tidak dimintai seorang tanggung jawab menyangkut 3 hal.